Siapa kau sebenarnya? Aku hanyalah orang biasa yang monsternya telah direbut oleh kalian semua. Tuan muda pun keluar dari goa dan mengatakan bahwa dirinya tak akan membiarkan masalah ini begitu saja, dan juga menetapkan bahwa kini Zhao Zeng adalah musuh dari The Sky River Group. Hei, jika kau membunuh kami, maka kau akan diburu oleh seluruh isi kota Titan. Bahkan anggota keluarga dan juga teman-temanmu akan diburu. Jadi begitu kondisi yang kau berikan padaku. Kalau begitu, jangan salahkan aku. Aku akan menggunakan metode lain untuk membungkam mulutmu. Dan permusuhan Zhao Zeng pada orang-orang yang lebih kuat kini semakin meningkat. Di gerbang kota Titan, diperlihatkan keramaian kendaraan yang keluar dari kota. Mereka adalah orang-orang dari grup Red Tripod beserta orang-orang dari grup Sky River, yang secara bersama akan menuju ke zona merah Fine Forest, yang mana tujuan mereka adalah untuk memburu monster kadal tingkat 11. Dan kepergian kedua grup yang secara bersama-sama tersebut telah berhasil membuat keramaian pada penduduk kota Titan. Bukan hanya karena monster tersebut merupakan tingkat raja dari monster tingkat 11, tetapi juga dikarenakan hadiahnya yang setara dengan 1 kristal hijau atau bahkan lebih. Tempat lalu berpindah ke ruangan penerimaan misi Asosiasi Seniman Bela Diri. Terlihat di tempat itu sedang ada Zhao Zeng yang sedang memilih-milih misi yang dapat ia ambil. Hingga pada akhirnya dirinya lalu dikejutkan dengan salah satu pilihan misi, yang mana menurutnya misi tersebut dipastikan akan langsung meningkatkan reputasinya di kota Titan. Zhao Zeng yang kini sudah berada di level 44, dirinya lalu teringat kejadian sebelumnya, yang mana dirinya telah menerima ancaman bahwa rekan-rekan serta keluarganya akan diburu oleh orang seisi kota Titan jika sampai membunuh orang-orang tersebut. Kini dirinya yang juga telah membunuh mereka semua, lalu memikirkan jika sampai ancaman mereka benar-benar terjadi, maka kemungkinan kekuatan yang ia miliki saat ini hanya mampu untuk melindungi dirinya sendiri. Sedangkan untuk anggota keluarga dan semua rekan-rekannya, hanya kekuatan mutlak serta otoritaslah satu-satunya jalan terbaik untuk melindungi mereka. Misi di hadapan Zhao Zeng saat ini merupakan misi yang diminta oleh Beast King Union, yang merupakan persatuan para penjinak monster. Dengan tingkat kesulitan misi adalah Hell, dan juga hadiah misi sebesar 1 buah kristal orange. Singkat cerita, tempat lalu berpindah ke area terluar Fine Forest. Terlihat kini monster kadal bermutasi tingkat 11 yang merupakan tingkat raja telah berhasil dijebak oleh para pemburu dari grup Red Tripod beserta grup Sky River. Dengan monster kadal yang dirasa sudah tidak mampu bergerak bebas, mereka pun lalu bersiap akan segera menghabisi monster tersebut. Sedangkan di sisi luar pertarungan, terlihat ada seorang wanita bernama Shihan yang sebelumnya diperlihatkan sebagai orang dari Beast King Union dan juga merupakan orang yang telah menjual bubuk penjinak monster kepada Zhao Zeng. Dirinya sedang melihat para pemburu tersebut, lalu menilai bahwa mereka semua hanyalah sekedar sekumpulan sampah dan mereka hanya akan mati tanpa mendapatkan apapun. Tak selang lama kemudian, tiba-tiba muncul Zhao Zeng di sampingnya. Zhao Zeng yang lalu berkata, "Sepertinya kau tahu bagaimana caranya berburu." "Ya, tentu saja," jawab Shihan yang menjawabnya tanpa sadar. Hingga pada akhirnya Shihan pun terkejut bahwa di sebelahnya sudah ada Zhao Zeng. Shihan yang masih terheran-heran karena bagaimana bisa kehadiran seorang seniman bela diri tingkat 5 tak dapat ia rasakan. Zhao Zeng lalu bertanya, apakah bubuk ungu yang Shihan jual padanya bisa menjinakkan monster kadal tersebut? Shihan lalu menjawab bahwa monster kadal tersebut merupakan monster tingkat 11, jadi tidak akan bisa dijinakkan dengan mudah. Dan selain itu, ia juga mengatakan bahwa dirinya telah lupa mengatakan bahwa bubuk ungu yang ia jual pada Zhao Zeng sebelumnya itu hanya bisa digunakan untuk menjinakkan monster Deer Horse. Mendengar hal tersebut, Zhao Zeng pun mengatakan bahwa Shihan itu benar-benar seorang pedagang yang tak berperasaan. Jadi Zhao Zeng pun lalu meminta ia mengembalikan kristal ungu miliknya. Dan Shihan pun lalu hanya menjawab bahwa barang yang sudah dibeli tak dapat dikembalikan lagi.
Sedangkan di sisi pertarungan para pemburu melawan monster kadal, ternyata benar penilaian Shihan sebelumnya, yang mana terlihat mereka kini benar-benar telah dikalahkan oleh monster tersebut. Dan hal itu membuat ketua tim mengajak rekan-rekannya untuk mundur secepat mungkin. Shihan yang lalu tiba-tiba berlari meninggalkan Zhao Zeng begitu saja dikarenakan menerima kabar bahwa misi yang disebarnya telah ada yang mengambil. Zhao Zeng pun lalu merasa bahwa dirinya telah gagal menanyakan tentang detail misi yang ternyata misi dari Beast King Union adalah dirinya yang mengambil. Para pemburu yang kini mulai berlarian dari monster kadal tersebut dan berencana kembali dengan membawa lebih banyak orang di keesokan harinya. Zhao Zeng yang mengetahui hal tersebut lalu berencana akan mengambil monster itu setelahnya mereka pergi. Pada malam harinya, sudah saatnya bagi Zhao Zeng untuk merebut monster tersebut. Ia pun mulai datang menghampirinya. Dengan serangan-serangan fatal yang ia lancarkan, serta kemampuan menghindari serangan yang sangat baik, dirinya pun lalu dapat dengan mudah menghabisi monster itu. Hingga pada saat keesokan harinya, orang-orang dari grup Red Tripod beserta grup Skyriver yang mulai datang kembali untuk menghabisi monster itu. Mereka pun lalu hanya bisa terkejut mengetahui monster yang telah mereka jebak ternyata sudah tidak ada. Singkat cerita, tempat lalu berpindah ke suatu kota sepi. Zhao Zeng yang sudah berada di tempat itu sembari merasa puas dengan hasil jarahan sebelumnya, yang mana banyak sekali material berkualitas yang ia dapatkan, hingga membuatnya berpikir bahwa tidak akan ada orang yang mampu membeli itu semua sekaligus. Jadi ia pun berencana akan menjualnya secara perlahan. Dan selain mendapatkan jarahan yang melimpah, hal lebih besar yang ia dapatkan adalah dirinya juga telah berhasil naik level menjadi level 45, yang artinya ia juga mendapatkan skill baru lagi. Skill tersebut adalah Embed Poison, yaitu merupakan skill untuk mengaplikasikan racun pada dagger, bertahan selama 1 menit. Setelah serangan terkena target, setiap detiknya akan menghasilkan 100 damage selama 5 detik, serta memiliki 20% kesempatan untuk melumpuhkan target selama 3 detik. Dan Zhao Zeng pun lalu berkeinginan untuk mencoba dagger beracunnya itu pada poison zombie yang berada tak jauh darinya. Melumpuhkan selama 3 detik, ini sangatlah berguna. Dengan skill ini, misi tingkat kesulitan hell sekalipun akan sedikit lebih mudah. Di tempat tak jauh dari tempatnya Zhao Zeng berada, terlihat ada beberapa orang yang ternyata sedang mengawasi Zhao Zeng. Salah satu dari mereka menilai bahwa memang Zhao Zeng itu sangatlah cepat. Hanya saja, baginya Zhao Zeng itu masihlah tetap seorang seniman bela diri tingkat 5. Dan ia juga mengatakan bahwa ejekan yang telah Zhao Zeng berikan pada Dark Shadow akan ia bayarkan kepada mereka. Zhao Zeng yang lalu melanjutkan perburuannya. Dirinya yang sangat fokus pada pemburuannya masih belum menyadari bahwa ada musuh yang sedang mengintainya. Hingga tiba-tiba datanglah sebuah tembakan yang hampir saja mengenainya. Dirinya yang telah teralihkan dengan serangan tembakan tersebut, tanpa ia sadari ternyata sudah ada zombie di dekatnya, dengan zombie yang sudah siap untuk menyerang. Zhao Zeng yang telat menyadarinya pun lalu terkena dengan telak pukulan zombie tersebut. Bos, seperti yang telah kau katakan, dia mampu menghindari tembakanku. Anak itu memiliki kemampuan pergerakan yang aneh. Namun, bahkan sekalipun ia mampu menghindarinya, itu tidaklah berguna. Dengan pukulan dari zombie tingkat tinggi itu, seandainya ia tidak mati, dia tetap saja pasti akan lumpuh. Jadi dipastikan ia tak akan bisa meninggalkan tempat itu hidup-hidup. Ucap bos dari tim tersebut, yang lalu anggota tim yang lain mengatakan bahwa bos mereka sangat jauh lebih cerdas dibandingkan dengan para idiot sebelumnya. Dikarenakannya juga mereka tidak perlu mengotori tangan mereka sendiri untuk menghabisi Zhao Zeng. Pada akhirnya mereka lalu pergi dari tempat itu. Sedangkan Zhao Zeng yang sebelumnya telah terkena pukulan telak dari zombie tingkat tinggi, dirinya pun mengalami kerusakan yang cukup parah pada tubuhnya, yang bahkan dengan HP yang tinggal sedikit, bisa dikatakan Zhao Zeng hampirlah mati.
Dengan menggunakan HP Potion, dirinya lalu mencoba memulihkan keadaannya. Namun, walaupun sudah menggunakan HP Potion-nya, pemulihan tubuhnya masihlah terlalu lambat. Untuk mengantisipasi serangan dari penembak lagi, dirinya lalu berpikir harus segera meninggalkan tempat tersebut. Hanya saja dengan keadaan di tempatnya saat ini, dipastikan dirinya tidak akan sanggup menghadapi kawanan zombie di hadapannya, sekaligus dengan sniper yang akan menyerangnya. Zombie-zombie di sekitarnya sudah semakin mendekat. "Ayo, jika kau ingin membunuhku, tembak lagi," tantang Zhao Zeng. Namun, tiba-tiba terjadi sesuatu pada tubuhnya di saat dirinya yang sudah sekarat. Ternyata hal tersebut membuat Zhao Zeng menembus ke tahap selanjutnya, yaitu menjadi seniman bela diri tingkat 6. Dengan tingkatannya yang semakin meningkat, hal itu berarti juga membuat kekuatan bintangnya meningkat, yang juga akan meningkatkan kecepatan pemulihan tubuhnya. Hanya saja, kerusakan pada tulang-tulangnya masihlah memerlukan waktu yang lebih. Jadi dirinya pun harus segera menemukan tempat aman untuknya memulihkan diri. Dan dengan menggunakan skill tak terlihatnya, ia pun lalu menghilang dari hadapannya para zombie. Singkat cerita, Zhao Zeng kini telah menemukan tempat aman untuknya memulihkan diri. Dibutuhkan penyerapan kekuatan bintang yang sangat banyak agar dirinya bisa pulih dengan cepat. Dan untuk hal itu, mau tak mau ia harus meminum Monkey Wine. Meskipun kandungan kekuatan bintang di dalamnya memiliki kapasitas yang sesuai untuk seniman bela diri tingkat 7, namun dirinya kini tidak lagi memikirkan hal tersebut. Setelah meminumnya, dalam waktu yang sangat singkat, ternyata efek dari minuman tersebut mulai terasa. Zhao Zeng mulai merasa mengantuk dan ingin segera tidur sembari dirinya juga berharap bahwa selepasnya ia bangun lagi, maka orang-orang yang sebelumnya telah menyerangnya tak akan ia perkenankan untuk melarikan diri. Di tempat lain, terlihat orang-orang dari Black Shadow sedang berburu zombie. Mereka yang merupakan tim berisikan seniman bela diri tingkat 8 dapat dengan mudah mengatasi zombie-zombie serta bekerja sama dengan baik. Ditambah lagi dengan bos mereka yang dapat membunuh zombie dengan mudahnya, bahkan hanya sembari memejamkan mata. Sedangkan di tempat lain, Zhao Zeng yang sudah terbangun dari tidurnya, kini dirinya benar-benar merasakan bahwa dirinya telah pulih. Dan sangat terbukti bahwa Monkey Wine yang diminumnya sangatlah luar biasa. Melihat pakaiannya yang terbuat dari kulit raja ular dapat rusak terkena serangan dari poison zombie, maka ia pun lalu merasa sangatlah beruntung dikarenakan masih dapat bertahan hidup. Setelah mengganti pakaiannya, maka yang selanjutnya akan dilakukan adalah waktunya untuk membalas orang-orang yang telah menyerangnya secara diam-diam. Singkat cerita, setelah beberapa hari, Zhao Zeng hanya sekedar mengintai mereka. Pada akhirnya di hari yang ketiga, dirinya sudah mulai akan melancarkan aksi balas dendamnya dengan menyelinap masuk ke tempat mereka istirahat, tanpa mereka sadari bahwa sebenarnya sudah ada Zhao Zeng di dekat mereka. Hanya Ah Bing si sniper yang memiliki kepekaan yang baik, meskipun ia tak dapat melihatnya. Namun dirinya dapat merasakan bahwa seperti ada seseorang yang sedang mengawasi. Namun pemikirannya tersebut lalu ditertawakan rekan-rekannya. Karena menurut rekan-rekannya, Ah Bing hanya sekedar takut digentayangi oleh Zhao Zeng, dikarenakan dirinya lah orang yang berusaha menembaknya. Keesokan harinya, mereka yang mulai melanjutkan berburu, lalu meninggalkan Ah Bing seorang diri di atas gedung. Hal itu dikarenakan memang tugasnya sebagai sniper adalah untuk mensupport rekan-rekannya dari kejauhan. Namun satu hal yang tidak mereka sadari bahwa Zhao Zeng sangatlah menantikan saat-saat di mana mereka mulai berpencar. Karena pada saat itu dirinya akan mulai menghabisi mereka. Ah Bing yang memiliki insting yang kuat masih tetap merasakan bahwa seperti ada yang memperhatikannya. Namun dikarenakan ia tidak melihat siapa-siapa di belakangnya, dirinya pun lalu kembali mengawasi rekan-rekannya. Ah Bing yang lalu kesal pada rekan-rekannya dikarenakan mereka berada di tempat yang terpencar-pencar, sehingga dirinya menjadi kesulitan untuk melindungi mereka. Tanpa ia sadari,
Zhao Zeng sudah berada di belakangnya. Zhao Zeng pun langsung menikamnya. Kau, bukannya kau sudah mati? Ucap Ah Bing yang terkejut bahwa orang yang telah menyerangnya adalah Zhao Zeng. Tak selang lama kemudian, dirinya juga sangat terkejut dikarenakan dirinya tidak bisa bergerak. Zhao Zeng yang memanfaatkan efek kelumpuhan pada lawan. Lalu, Ah Bing pun tewas tanpa sedikit pun mampu melawan. Di tempat lain, orang-orang dari Dark Shadow yang sedang berada di atas angin dikarenakan mereka sangat dengan mudah menghabisi para zombie. Lalu berencana untuk menuju tempat lain yang memiliki zombie lebih banyak. Zhao Zeng yang mengetahui rencana mereka itu lalu berkata, ingin melawan sesuatu yang lebih sulit? Kalau begitu, izinkan aku meningkatkan tingkat kesulitan untuk kalian semua. Zhao Zeng pun lalu menembak beberapa poison zombie tingkat elit, hingga saat zombie-zombie itu mulai terpancing dan mengejar Zhao Zeng. Zombie-zombie itu terus ditembakinya, hingga pada akhirnya Zhao Zeng berhasil menggiring mereka ke tempat yang ia inginkan. Sedangkan di tempat musuh berada, mereka mulai mendengar suara zombie elit yang mulai mendekat, dan mereka juga yakin bahwa jumlahnya itu tidak hanya satu. Hingga saat zombie-zombie tersebut sudah sampai di tempat mereka, ternyata zombie itu ada 6. Mereka yang awalnya terkejut mengetahui jumlah zombie itu. Lalu selanjutnya, ternyata mereka malah bersemangat untuk melawan, dan lalu mulai bersaing dengan rekannya mengenai siapa yang mampu mengalahkan zombie terlebih dahulu. Seperti yang diharapkan dari seniman bela diri tingkat 8, masing-masing dari mereka berani melawan 3 zombie elit sekaligus. Tapi, aku mengirimkan zombie-zombie ini kepada kalian. Itu tidaklah gratis. Kalian tetap harus membayar jika ingin bertarung dengan mereka. Hingga saat lawan mulai lengah karena menghindar serangan zombie, maka sekaranglah waktunya. Zhao Zeng pun langsung menikamnya dengan serangan Zhao Zeng yang tepat di saat sebelum serangan zombie mencapai lawan. Hal itu pun lalu membuat lawan juga tak bisa menghindari serangan zombie. Dirinya yang masih bisa bertahan hidup lalu berusaha memberitahukan rekannya bahwa ada serangan dari musuh. Namun, ia pun lalu langsung ditikam Zhao Zeng sampai tewas. Rekannya yang menyadari kawannya telah dibunuh. Zhao Zeng lalu langsung melemparkan daggernya. Dagger yang ternyata masih bisa ditangkis. Namun ternyata tetap saja ia terkena efek kelumpuhan dan tidak mampu untuk bergerak. Jika kau ingin membunuhku, maka kau harus membayarnya. Di tempat lain, ketua tim musuh yang masih buru-buru di lain tempat. Sama seperti sebelumnya, dirinya masih bisa menghabisi zombie dengan mata tertutup. Dan bahkan ia masih bisa bertarung sembari melamunkan hal di luar pertarungan. Hingga pada saat mereka mendengar teriakan rekannya di tempat lain, mereka berdua pun lalu segera menghentikan perburuan dan langsung menuju tempat rekannya. Zhao Zeng yang lalu terus menghilang setelah membunuh mangsanya. Para musuh yang lalu mulai berdatangan pun tidak sempat melihatnya, dan hanya melihat rekannya kini sudah dalam keadaan sekarat. Zhao Zeng, ucapnya di sisa-sisa napasnya. Rekannya yang mengatakan itu tak mungkin, karena menurutnya Zhao Zeng itu telah mati. Hingga saat ketua tim menoleh ke arah lain, dan dirinya melihat ada sosok seseorang di atas sebuah gedung. Dan itu adalah Zhao Zeng, yang mulai menampakkan dirinya dengan memberikan isyarat bahwa dirinya akan menghabisi mereka. Beberapa saat kemudian, 2 orang musuh yang tersisa lalu mengecek keadaan rekannya yang satunya lagi, yaitu Ah Bing. Dan mereka pun lalu hanya menemukan jasad Ah Bing, yang mana mereka mengetahui bahwa Ah Bing telah dibunuh sebelum 2 rekannya yang lain. Singkat cerita, pada malam hari, 2 orang tersisa dari Black Shadow kini telah memindahkan tempat persembunyiannya. Dan juga mereka sangat yakin bahwa Zhao Zeng tidak akan dapat menemukan tempat itu dengan cepat. Ingin membunuhku, bahkan Chu He sekalipun tak akan berani untuk mengatakan itu. Zhao Zeng,
Tunggu saja kau, ucap ketua tim dalam hatinya sembari berkultivasi. Di luar tempat mereka sembunyi. Dasar bodoh, apa kalian pikir kalian semua bisa selamat? Beberapa saat kemudian, akhirnya, tiba saatnya waktu itu pergi untuk berburu makanan. Aku harus mulai bergerak, ucap Zhao Zeng yang lalu. Dengan makhluk itu yang hanya akan pergi selama setengah jam, dirinya pun lalu bergegas pergi untuk menuju sarang naga itu. Singkat cerita, dengan waktu yang tersisa hanya 10 menit, Zhao Zeng yang sudah berada di sarangnya naga, lalu melihat di hadapannya kini ada 6 butir telur naga. Melihat ukuran serta bobot satu telur yang bisa mencapai bertonton, tidak heran jika tidak ada orang yang mau mengambil misi tersebut. Beruntungnya, Zhao Zeng memiliki sistem penyimpanan, dan baginya, membawa telur-telur itu adalah perkara mudah. Zhao Zeng yang telah mengambil telur-telur itu, lalu menyisakan 2 telur guna menghindari induk naga mengamuk hingga ke kota Titan. Dan tugas Zhao Zeng selanjutnya adalah menghabisi musuh-musuh yang tersisa. Beberapa menit kemudian, induk naga telah kembali ke sarangnya. Naga yang melihat telur-telurnya ada yang menghilang. Di tempat lain, orang-orang Black Shadow yang terkejut mendengar suara naga itu. Lalu mereka pun pergi ke atas gedung. Apa yang terjadi? Kenapa makhluk besar itu terlihat sangatlah kesal? Bukankah itu dikarenakan ia telah kehilangan sesuatu hal? Jawab Zhao Zeng yang tiba-tiba ternyata dirinya sudah ada di belakang mereka. Hei, kita bertemu lagi. Izinkan aku memberikanmu suatu hadiah yang besar, tambah Zhao Zeng. Mereka yang lalu terkejut dengan adanya Zhao Zeng di tempat itu. Lantas mereka pun lalu bergegas akan segera menyerang. Matilah! Serangan dari mereka lalu menghancurkan peti kayu di mana Zhao Zeng berada. Sedangkan Zhao Zeng yang menghindari serangan tersebut dengan membawa sepotong papan kayu. Ternyata di dalam kotak kayu itu terdapat telur naga yang ia ambil sebelumnya. Dengan cipratan telur naga yang pecah, dirinya pun lalu menutupi dirinya dari cipratan telur itu. Zhao Zeng, kau akan tetap mati bahkan sekalipun kau menggunakan trik licik pada kami. Ya, siapa tahu, karena pertunjukannya baru akan dimulai. Zhao Zeng, apa yang telah kau lakukan? Ucap ketua tim musuh yang terkejut dan memucat. Ketika sang naga mendekati telurnya yang kini telah pecah, naga itu pun kini semakin mengamuk. Mereka berdua pun sangat menyadari dengan keadaannya dan memilih untuk berpencar sehingga salah satu dari mereka memilih kesempatan untuk selamat. Naga itu pun lalu menyerang orang-orang Dark Shadow. Mereka yang lalu bisa menghindari serangan naga itu, lalu mencoba berlari. Bos, kau harus bertahan hidup dan balaskan dendam kami. Kemarilah kau, aku tak takut padamu. Sang naga lalu menumbuk tempat orang itu berada. Dan lalu, orang itu pun dihempaskan dan terlempar dengan sangat kuat. Kuat sekali. Di tempat lain, si ketua tim yang sedang berusaha melarikan diri. Air, aku harus mencucinya dan menghilangkan aroma ini. Kau seharusnya tahu bahwa kau bisa saja terbunuh di saat kau mencoba membunuh seseorang. Mengapa kau sangat bodoh dan melakukannya? Dan akhirnya, si ketua tim juga tewas terbunuh. Dengan semua orang yang memiliki aroma dari telurnya sudah dihabisi, sang naga akhirnya pergi dari tempat itu. Namun, dikarenakan amarahnya masihlah belum mereda, naga itu pun lalu mengarahkan pandangannya ke arah kota Titan. Sangat jelas terlihat bahwa ia berencana melampiaskan amarahnya pada kota Titan. Namun ternyata hal tersebut telah diperkirakan oleh Zhao Zeng, dan dirinya juga telah mempersiapkan rencana untuk mengatasi hal tersebut, yaitu dengan menggunakan petasan kembang api.
Dengan begitu, naga itu pun tak akan berani pergi meninggalkan wilayahnya dan memilih untuk melindungi telurnya yang tersisa. Kembang api yang dinyalakan Zhao Zeng di dekat sarang naga berada. Hal itu lalu membuat sang naga kembali ke sarangnya. Sangatlah terang dan indah. Ini pasti sudah sangat lama semenjak terakhir kali orang-orang melihatnya, kan? Di tempat lain, orang-orang dari tim pemburu lain juga dapat melihat kembang api yang dinyalakan dan mereka lalu bertanya-tanya mengenai siapa yang menyalakan kembang api itu di tengah malam. Hingga saat seorang pemburu lalu keluar dan mengatakan bahwa kemungkinan kembang api tersebut dinyalakan oleh orang yang mengambil misi dari Beast King Union. Dan ternyata orang itu adalah seorang seniman bela diri tingkat 9 bernama Chu He, yang juga diketahui sebagai seniman bela diri peringkat tertinggi saat ini. Dirinya yang lalu teringat bahwa seharusnya orang yang mengambil misi tersebut masihlah menjalankan misinya, dan lalu malah menyalakan kembang api. Ia pun lalu merasa heran dengan metode yang orang itu lakukan. Keesokan harinya, orang-orang dari timnya Chu He yang sedang melanjutkan perjalanan perburuannya tiba-tiba dikejutkan kemunculan seseorang di hadapannya. "Pagi," ucap Zhao Zeng yang melepas kantuk setelah ia bangun tidur. Dan Zhao Zeng pun lalu langsung pergi begitu saja meninggalkan orang-orang dari timnya Chu He. Lantas mereka yang melihat sikap Zhao Zeng itu pun lalu merasa heran, dikarenakan tak ada satupun orang-orang dari kota Titan yang tidak gemetar di saat melihat tim mereka. Dan selain itu, mereka juga terheran-heran melihat seorang seniman bela diri tingkat 6 memasuki wilayah tersebut seorang diri. Menurutku itu sangatlah menarik. Jika ada kesempatan di masa depan nanti, aku sangat ingin berkenalan dengannya, ucap Chu He. Akhirnya, Zhao Zeng sudah berhasil menyelesaikan misi tingkat hell-nya seorang diri. Dan dirinya juga sudah dalam perjalanan kembali menuju kota Titan. Dengan ukuran telur yang sangatlah besar, jika ia mengeluarkan telur tersebut secara langsung dari penyimpanannya, maka hal itu pasti akan membuat kehebohan dan dirinya yang memiliki sistem penyimpanan pun akan terekspos. Jadi sebaiknya dia pun mempersiapkan hal untuk mengatasi hal itu terlebih dahulu. Persiapan kini telah selesai. Kini tinggal saatnya untuk melaporkan penyelesaian misinya. Singkat cerita, Zhao Zeng yang kini sudah sampai di gedung asosiasi bela diri. Baru saja sampai di pintu masuk, lagi-lagi dirinya mendapati orang sombong yang bersikap angkuh padanya. "Jangan menghalangi jalanku. Aku sedang terburu-buru karena akan menyerahkan hasil penyelesaian dari misi tingkat Abyss." Dan ucapan mengenai timnya yang telah menyelesaikan misi tingkat Abyss pun lalu memancing keterkejutan orang-orang di dalam gedung asosiasi seniman bela diri. Orang-orang yang mengetahui bahwa tim tersebut merupakan tim yang bernama Warsaw, lalu memastikan bahwa tim tersebut akan mendapatkan poin yang sangatlah banyak. "Setelah menyelesaikan misi ini, kami akan menjadi member bintang 10 kan?" tanya ketua tim Warsaw kepada petugas. Petugas itu yang lalu akan memprosesnya. Tiba-tiba muncul seseorang menyerobot antrian dengan menggunakan kartu anggota tingkat tingginya. Sontak hal tersebut membuat ketua tim Warsaw emosi dan mengatakan, "Bajingan, berani-beraninya kau menggunakan kartu palsu untuk menyerobot. Aku sedang dalam mood yang bagus hari ini. Enyahlah sebelum ku hajar kau." Hingga saat si petugas mengatakan bahwa isi kartunya hanya berisikan misi tingkat kesulitan hell. Dan lalu menanyakan, "Apa benar kau telah menyelesaikan misi tingkat kesulitan hell?" Orang-orang dari tim Warsaw yang bersikap sombong itu pun lalu hanya bisa terkejut dan terdiam mendengarnya.